Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ristiadi. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Sekolah saya berasal dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Bu Novia Chandrawati, SPD MPD, yang bertemakan pemanfaatan alat optik dalam menghadapi dan mempublikasikan penampakan virus COVID-19 di era milenial. Nah, kali ini yang saya akan ambil adalah alat optik mikroskop. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, penampakan virus COVID-19 dalam mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop elektron. Belakangan ini, peneliti di Amerika Serikat, AS, membuat penelitian mengenai virus yang menyerang lebih dari 70.000 orang di dunia itu. Penelitian mendalam dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan persebaran virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1.700 orang. Ilmuwan NIH lalu mengungkapkan bentuk virus corona dengan penglihatan alat mikroskop berteknologi tinggi. Mikroskop yang digunakan adalah mikroskop elektron. Kenapa mikroskop elektron? Bukan mikroskop yang lain. Kenapa bukan mikroskop cahaya? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Karena hanya mikroskop elektron yang dapat memperbesar objek sampai 2 juta kali. Sebagaimana pengertian mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk memperbesar objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Selanjutnya adalah fakta bentuk virus corona dirangkum oleh Daily Mail. Fakta bentuk virus corona yang dirangkum oleh Daily Mail dilihat dari penampakan virus COVID-19 di dalam mikroskop. Yang pertama, bentuknya mahkota. Para ilmuwan NIH mengumpulkan stempel dari orang Amerika yang terinfeksi virus corona. Mereka menangkap gambar-gambar virus yang muncul dari berbagai jenis sel dan meminta tim seniman visual medis mengedit warna gambar untuk memperjelas gambar sel-sel sehat. Para ilmuwan tidak terkejut melihat bahwa gambar mikroskop menyerupai gambar dari virus SARS. Kenapa ya mereka nggak terkejut? Karena satu virus berbeda dari virus yang lainnya dalam susunan genetiknya, yaitu RNA dan DNA. Dan protein pada bagian luarnya yang memberikan kemampuan untuk menembus membran sel lain. Yang kedua, mirip SARS. Ilmuwan NIH lainnya, Michel Lecter dan Vincent Muster, menyebut virus sebagai kerabat virus SARS. Virus corona sebagai kerabat virus SARS. Kenapa ya? Kemiripannya dengan SARS membuat Organisasi Kesehatan Dunia WHO tidak hanya menamai virus SARS-CoV-2, tetapi untuk membuat konvensi penamaan yang berhubungan kedua virus bersama-sama.
Cukup unik ya namanya. Selanjutnya, yang ketiga adalah bentuk paku. Protein yang membentuk paku-paku ini juga memberi kesan pada para ilmuwan bahwa virus ini halnya berasal dari kelelawar. Sepanjang perkembangan evolusionernya, virus mampu menembus sel manusia, terutama bagi yang bernapas. Dalam gambar mikroskop, sel-sel dapat dilihat muncul dari beberapa sel menyerang yang lain, kadang-kadang dalam kelompok yang sangat terkonsentrasi. Yang keempat, parasit. Bentuknya yang sangat kecil membuat virus ini tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak sendiri. Virus ini mencari tempat untuk mereka hidup, yaitu sel inang. Mereka menumpang enzim makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi yang dapat digunakan untuk mereplikasi. Gambar mikroskop elektron menunjukkan penyerangan kecil ini muncul dan bergerak di antara sel-sel. Mengidentifikasi bentuk dan struktur virus tidak akan menghentikannya, tapi memberikan para ilmuwan petunjuk agar dapat memberantas virus tersebut. Selanjutnya adalah gambar virus corona. Gambar virus corona. Ini dia gambarnya. Mirip mahkota ya bentuknya. Terus ada paku-pakunya gitu di sini. Nah, gambar ini adalah gambar virus corona SARS-CoV-2 yang dilihat dari mikroskop elektron transisi. Coronavirus yang dapat menyebabkan COVID-19. Nah, untuk mencegah virus corona ini, kita harus rajin cuci tangan sebelum makan. Terus juga kita harus menjaga jarak atau social distancing dengan yang lainnya. Agar apa? Agar kalau misalnya kita terkena virus corona, kita tidak menularkan kepada yang sehat. Atau kalau misalnya kita sehat, kita tidak tertular dengan yang sakit, yang terinfeksi virus corona. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian mengalami gejala seperti batuk, pilek, itu kan gejala awal yang ringan-ringan. Kalau misalnya kalian udah mengalami gejala itu, kalian harus mengisolasi diri mandiri di dalam rumah. Terus juga jangan terlalu dekat sama orang tua kalian. Kalau misalnya kalian sudah merasakan badan kalian sudah tidak enak nih, terus mengalami gejala-gejala seperti pilek, batuk, terus sampai sesak napas bahkan bisa juga. Kalau misalnya udah cukup parah, tuh kalian bisa pertama isolasi mandiri dulu. Terus kalau misalnya makin parah, bisa kalian ke tempat kesehatan terdekat untuk diperiksa apakah kalian positif atau negatif terkena virus COVID-19 ini. Nah, sekiranya itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya saya suka kebelit-belit ngomongnya atau kurang enak di telinga atau lain sebagainya, karena saya juga masih belajar
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.